PT Kaltim Primakul atau KPC merupakan salah satu perusahaan produsen batubara terbesar di Indonesia, yang mana berlokasi di Sagata, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 sebagai bagian dari kemitraan antara BP PLC atau British Petroleum dan Rio Tinto Group. Sejak berdirinya, KPC telah menjadi salah satu pelaku utama dalam industri pertambangan batubara di Indonesia. PT Kaltim Primakul memiliki potensi besar untuk melakukan ekspor karena hasil produksi yang cukup besar dan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan cara tender, yaitu dengan cara melakukan tawaran harga dan bersedia untuk menyediakan barang sesuai kebutuhan. Adapun perencanaan program dari PT KPC ini yaitu program bantuan pendanaan pembangunan masjid wilayah sekitar KPC, di mana program ini diselenggarakan oleh PT Kaltim Primakul sebagai salah satu bentuk kepedulian KPC terhadap masyarakat di sekitar operasionalnya. Program ini bertujuan untuk membantu pembangunan dan renovasi masjid, meningkatkan kualitas dan fasilitas sarana ibadah, serta mempererat hubungan KPC dengan masyarakat. Program bantuan pendanaan ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional KPC, antara lain, yang pertama meningkatkan kualitas sarana ibadah, yang kedua mendukung kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, yang ketiga meningkatkan perekonomian lokal, dan yang keempat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang pertama, analisis SWOT program bantuan pendanaan pembangunan masjid. Yang A, kekuatan. PT Kaltim Primakul memiliki komitmen yang kuat terhadap program CSR. Sebagai perusahaan tambang yang besar, PT Kaltim Primakul memiliki sumber dana keuangan yang memadai, jaringan yang luas di daerah operasinya sehingga memudahkan menjangkau masjid-masjid yang ingin memerlukan bantuan. Namun yang B ada kelemahannya, yaitu kurangnya pengalaman dalam pengelolaan, yang kedua kurangnya sumber daya manusia, dan yang ketiga kurangnya koordinasi dengan stakeholder. Dan yang C ada peluang, yaitu meningkatnya kebutuhan masyarakat, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang CSR dan kerjasama dengan organisasi Islam. Yang D adanya ancaman, yaitu perubahan kebijakan pemerintah, krisisnya ekonomi, dan kompetensi dari perusahaan lain. Yang kedua ada objektif. PT Kaltim Primakul dapat dikategorikan menjadi 3 aspek utama, yaitu objektif sosial, objektif ekonomi, dan objektif lingkungan. Yang ketiga ada key message, yaitu kunci pesan dari program ini sejalan dengan tujuan program bantuan pendanaan pembangunan masjid, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun citra positif, dan mendukung program pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat ada social mapping. Social mapping adalah mengidentifikasikan berbagai faktor-faktor, baik itu faktor sosial, ekonomi, politik yang mempengaruhi suatu program atau Baik, selanjutnya strategi dan taktik. PT Kaltim Primakul sebagai perusahaan tambang batubara tentu terkemuka di Indonesia ini memiliki komitmen yang kuat terhadap program CSR-nya, yaitu melakukan strategi pemetaan masjid terutama, kemudian monitoring, melakukan kerjasama terhadap masyarakat serta kontraktor. Lalu timeline dari program ini adalah dari fase pertama itu persiapan dari bulan 1 hingga bulan kedua, yaitu pembentukan tim, penyusunan perencanaan programnya, kemudian pemetaan masjidnya. Selanjutnya fase kedua yaitu fase di mana implementasi dari bulan 3 hingga ke bulan 13. Inilah penyaluran bantuannya seperti apa, monitoringnya, kemudian membangun koordinasi dengan mitra. Kemudian fase ketiga itu tahap evaluasi dan tahap pelaporan, yaitu evaluasi programnya seperti apa, tentang penyusunan pelaporannya. Kemudian budget dari program ini adalah tentu memiliki banyak biaya. Yang pertama, pembangunan barunya itu satu masjid itu 50 juta, serta renovasi berat, sedang, ringan. Renovasi beratnya 30 juta, renovasi sedang 20 juta, renovasi ringannya 10 juta. Nah, kemudian tak evaluasi tentu ini memiliki tingkat kepuasan terhadap masyarakat dari survei, wawancara, serta jumlah masjid yang akan dibantu juga membantu citra positif dari PT Primakul tersebut. Program yang kedua yaitu program bantuan penyediaan ambulan gratis untuk masyarakat Sangatta warga Bara. Program ini diselenggarakan oleh PT Kaltim Primakul, merupakan contoh nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan yang berkelanjutan. Dengan menyediakan sarana ambulan, KPC memberikan bantuan yang sangat gratis kepada masyarakat ketika seseorang sakit dan membutuhkan perawatan medis segera.
Selanjutnya yaitu situation analysis dari program ini. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Penyediaan ambulan gratis dapat meningkatkan citra KPC sebagai perusahaan yang peduli dengan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Dalam program ini merupakan biaya operasi yang besar. Selanjutnya yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Program ini dapat memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil. Dan yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Ancamannya yaitu persaingan dari penyedia layanan membuat. Yang kedua, objektif. Tujuan utama dari program ini untuk menyediakan layanan medis darurat yang tepat waktu dapat diakses kepada masyarakat sekitar area operasional KPC. Ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh mereka yang tinggal di lokasi terpencil atau kurang infrastruktur perawatan kesehatan yang memadai. Pesan kunci dari program ini yaitu bersama PT Kaltim Primakol ciptakan masyarakat sehat. Kunci pesan ini memiliki makna mendalam sehingga mudah diingat, singkat, dan mengandung makna positif. Social mapping dari program ini yaitu stakeholder PT Kaltim Primakol, pemerintah daerah, masyarakat, dan tenaga medis. Strategi dari program ini yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan, pengembangan, implementasi, layanan, promosi, monitoring, dan kolaborasi. Taktik program ini yaitu rekrutmen dan pelatihan tenaga medis, sosialisasi dan edukasi operasional ambulan. Waktu pelaksanaan berlangsung selama 5 bulan dan terus-menerus seperti pembentukan tim, pengiriman ambulan ke desa, mensosialisasikannya, dan sampai program tersebut terjalankan. Total seluruh anggaran program ini yaitu 200.720.000 per tahun belum termasuk pajak, yaitu seperti pengadaan ambulan, peralatan medis, gaji dan tunjangan tenaga medis, biaya operasional ambulan, dan evaluasi kepuasan masyarakat. Ini perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ambulan tersebut.